Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Dari sekian penguasa di dunia, para bangsawan dan pemukanya, namun hanya dirimu yang datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus, kau yang pertama dan satu-satunya. Yesus, kau yang pertama dan satu-satunya. Sang penyelamat sejati, aku cinta padamu. Sang penyelamat sempurna, ku persembahkan hidupku kepadamu. Dari sekian penguasa di dunia, para bangsawan dan pemukanya, namun hanya dirimu yang datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus, kau yang pertama dan satu-satunya.
sejati. Aku cinta padamu, Sang Penyelamat sempurna. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu.
was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major leaf. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over the ruin. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami peserta Natal virtual siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu, Evangelius Cendriwan Sipayung, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua yang mendengarkan beroleh berkat dan siap menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sobat pejuang generasi dimanapun berada, terutama yang mengikuti perayaan Natal virtual yang kita selenggarakan hari ini pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, bertepatan dengan malam penyambutan tahun baru tahun 2021. Kepada seluruh keluarga besar kita dimanapun berada yang menyaksikan perayaan Natal virtual ini, saya berdoa turunlah kiranya damai sejahtera dari surga menyertai keluarga besar kita sekalian. Tak lupa saya menyapa ke 149 kontestan online singing contest Horas Danau Toba tahun 2020 yang berbahagia. Tetap semangat, dan ini sudah memasuki masa pengumuman kejuaraan dan akan dilanjut dengan penyerahan hadiah, di mana menurut informasi yang saya dapatkan dari panitia nanti akan diselenggarakan malam grand final top 10 atau 10 besar juara kontes perdana yang kita lakukan untuk mempedulikan pariwisata Danau Toba di masa pandemi COVID-19. Semoga kontes ini membawa berkat bagi banyak orang, dan ke depan cinta dan karya kita semakin besar untuk alam dan budaya di kawasan Danau Toba. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif Pejuang Generasi Channel yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di akhir tahun ini. Puji Tuhan, kalau kita berefleksi sejenak, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan juga
pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah global di seluruh dunia. Tetapi kita patut bersyukur sampai di hari terakhir tahun 2020, saya dan pemirsa Pejuang Generasi Channel dimanapun berada, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi napas kehidupan, masih diberi sebuah momentum bagi kita untuk kita boleh melihat bahwa sampai hari ini kita ada. Itu semua adalah pertolongan, kemurahan, anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak dapat membayangkan di mana-mana tempat dan negara bagaimana perjuangan untuk melewati masa pandemi COVID-19. Bukan hanya di luar negeri, kita lihat saja di tengah bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu, kita berdoa. Saya yakin dan percaya kita mengaktifkan iman percaya kita. Kita bergandengan tangan dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melewati masa pandemi ini bersama-sama dan kita akan mengalami kemenangan karena perlindungan Tuhan berlaku atas umatnya. Puji Tuhan. Jadi nats firman Tuhan yang akan menyapa kita pada perayaan Natal virtual tahun 2020 ini sebagai wujud kepedulian kita tentang iman Kristen, bahwa tidak ada yang dapat membatasi kita dengan kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan Natal sekalipun kita mengalami pandemi global COVID-19. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau kita mengacu kepada nats Natal Nasional yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau kita sejenak melihat sejarah kelahiran Tuhan Yesus, maka ada beberapa tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Natal yang pertama di Bethlehem, yaitu yang pertama ada Yusuf, kemudian ada Maria, kemudian ada gembala pada waktu itu yang menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus dan orang Majus. Kalau kita mengerucutkan lagi, sesungguhnya hanya satu keluarga yang digambarkan. Kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat hanya ada satu keluarga yang benar-benar hadir pada waktu peristiwa Natal perdana, yaitu Yusuf, Maria, dan tentunya bayi Yesus. Saya percaya sekalipun pandemi COVID-19 banyak membatasi ruang kita, ternyata Tuhan juga mau kita di masa pandemi ini untuk melihat esensi Natal itu, yaitu bahwa ada sebuah keluarga yang benar-benar memfokuskan waktu, hati dan pikirannya untuk menerima kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Seringkali kita tertipu dengan euforia, kita tertipu dengan banyaknya orang dalam sebuah perayaan Natal. Tetapi esensinya Tuhan mau ada sebuah keluarga yang kita persiapkan untuk benar-benar menerima kehadiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat yang disebut namanya tadi dengan Immanuel. Ada sebuah keluarga yang benar-benar mempersiapkan kehidupannya untuk menjadi alat penyertaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi kalau hari-hari ini saya tidak tahu
Ada banyak juga sahabat-sahabat saya yang tetap melaksanakan Natal di gereja lokal masing-masing dan juga di wilayah masing-masing. Tetapi tidak sedikit juga yang tahun ini melaksanakan Natal hanya di rumah bersama dengan keluarga dan merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan berkecil hati, karena Natal itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan di mana Dia mau hadir pertama-tama di dalam sebuah keluarga, di mana di dalam keluarga itu ada seorang suami yang menjadi kepala keluarga dan istri dan juga anak-anak. Saya percaya apapun situasi yang akan kita hadapi, mungkin lebih parah di tahun yang akan datang, tetapi percayalah, ketika ada hati yang terbuka untuk Yesus, saya percaya kita akan melewati masa-masa sukar itu dengan kuasa penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali ke Yesaya pasal 9 tadi. Di sana ada sebuah pengungkapan yang berdasarkan pengalaman bahwa orang-orang akan berkata, kita akan berkata bahwa bayi yang lahir yang kita peringati hari ini akan disebut menjadi penasihat ajaib. Kita perlu mengalami penyertaan Tuhan dalam bentuk penasihat ajaib. Saya percaya ada banyak yang kita alami dalam hidup ini di mana kita perlu bimbingan, perlu petunjuk, perlu nasihat. Dan percayalah, ketika Yesus lahir di hati kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita membutuhkan petunjuk, maka Dia sang penasihat ajaib akan mengajar-ajari hati dan pikiran kita, sehingga kita mengerti, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa yang sukar. Yang kedua, Dia akan disebut sebagai Allah yang perkasa. Apa maksudnya Allah yang perkasa? Yaitu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mungkin kita berpikir di akhir tahun ini, karena kita terlalu dipengaruhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran baik dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan juga pandemi, maka kita secara manusia menjadi lemah dan kita mulai berpikir kita tidak akan sanggup melewati masa-masa yang akan datang. Tetapi percayalah, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang perkasa, yang akan menyanggupkan kita untuk melewati hari-hari kita, yang akan menyanggupkan kita untuk memikul setiap beban, yang akan menyanggupkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya adalah Bapa yang kekal. Kita perlu mengalami kuasa penyertaan Tuhan Yesus dengan memandang Dia sebagai pribadi yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Kita semua yang ada di tengah dunia ini, suatu saat kita harus menghadap Bapa di surga. Kita tidak selamanya akan ada di dunia ini, dan masalah juga tidak akan selamanya ada di dunia ini. Tetapi ada satu pribadi yang kekal, Bapa yang kekal, yang akan mempersiapkan kita kepada kehidupan selanjutnya, sehingga kita juga akan beroleh kekekalan pada waktunya. Sebenarnya kita sudah memulai sejak kita ada dalam dunia ini, bahwa kuasa kerajaan Allah itu, yaitu damai sejahtera dan sukacita dan juga kebenaran, itu sudah kita mulai di tengah-tengah keluarga kita. Itu akan bermuara nanti kepada kekekalan, di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga, di tempat yang sudah disediakan bagi kita, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang tidak ada air mata lagi, di mana kita bersukacita selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Dan yang terakhir, kita juga perlu janji Natal, berita keselamatan, kabar sukacita itu di masa Natal, yaitu kita akan mengalami yang namanya Raja Damai. Apapun masalah di tengah-tengah kehidupan kita, ketika ada Bapa yang menjadi Raja Damai di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan terbang tinggi bagai burung Raja Wali, mengatasi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Saya akan bersaksi sedikit tentang kemurahan Tuhan, bagaimana Raja Damai itu berkarya juga di tengah keluarga besar kami. Puji Tuhan, pada tahun 2020 ini akhirnya, dan di masa Natal, saya bersama istri saya dikaruniai seorang putri yang jelita, putri yang membawa kami perubahan,
putri yang membawa sukacita dan sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Itulah sebabnya kami memberi nama kepada putri kami ini, Jovana Aneta Immanuela. Artinya pemberian Tuhan yang menunjukkan tanda kehadiran, tanda penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga besar kami. Dan itu juga akan kita alami secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Karena pribadi Allah itu tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Jadi Sobat Pejuang Generasi, saya akan menceritakan sedikit bagaimana proses kelahiran putri kami ini. Pada waktu itu, tepat tanggal 10 Desember yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Waktu itu kurang lebih jam 7 pagi. Istri saya sudah mengalami proses yang menyakitkan. Dan akhirnya kami secara singkat cerita memanggil tim medis. Dan hari itu juga istri saya diputuskan akan mengarah kepada proses persalinan. Memang di hari sebelumnya istri saya sudah mengeluh dan ketuban sudah pecah. Kami secara manusia khawatir. Dan ketika kami membawa istri saya ke rumah sakit, dokter dan petugas medis menyarankan bahwa bayi yang di dalam kandungan istri saya tidak boleh langsung dilahirkan karena masih di bawah umur dan paru-parunya belum matang. Akhirnya istri saya diberi suntikan untuk pematangan paru-paru. Ya, puji Tuhan, di pagi itu sudah diberikan suntikan yang kedua sesuai dengan standar, di mana proses pematangan paru-paru itu akan berjalan. Puji Tuhan, setelah berjuang beberapa saat, dan saya berpikir itu agak lama karena saya menyaksikan sendiri di ruang persalinan bagaimana istri saya berjuang untuk melahirkan putri kami. Dan puji Tuhan, akhirnya putri kami keluar dari rahim dan ada sejenak sukacita yang sangat luar biasa yang kami rasakan, yang dirasakan juga oleh istri saya. Tapi kembali kepada kecemasan, kenapa Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, putri kami tidak menangis. Biasanya kalau seseorang lahir ke dunia ini akan menangis, tapi putri kami tidak menangis. Ya, tapi perawat saya melihat membawa putri saya ke ruang bayi dan perawat yang lainnya menyelesaikan jahitan di bagian rahim, proses persalinan istri saya. Setelah itu medis memanggil saya ke ruang bayi, dan setelah saya sampai di ruang bayi, saya minta izin berdoa untuk pertama kalinya kepada putri kami. Saya berdoa dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, hati yang penuh pasrah kepada Tuhan. Meskipun sedikit ada ketakutan dalam diri saya, tapi puji Tuhan, setelah saya berdoa di ruang bayi pada waktu itu, sayup-sayup terdengar suara yang sangat saya rindukan. Putri kami mulai menangis dengan pelan. Oa, oa, oa. Saya langsung bersukacita sekali dalam hati. Dan kabar ini saya sampaikan kepada istri saya yang pada waktu itu di ruangan bawah. Dan kami mengurus hal yang harus diselesaikan pada hari itu karena ada banyak yang harus kami kerjakan. Dan tiba-tiba saya dipanggil untuk kali yang kedua ke ruang bayi, di mana putri kami ditempatkan di sebuah tempat di mana dia perlu proses yang disebut dengan observasi, bagaimana nanti kelanjutannya. Tapi puji Tuhan, ketika saya sampai kali yang kedua, saya masih berdiri di pintu ruang bayi. Di dalam ruang bayi itu ada banyak bayi yang lahir hari itu. Dan ketika saya melangkahkan kaki saya masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara yang tadinya sayup-sayup menjadi suara yang begitu keras, seperti suara bayi normal yang baru lahir. Dia menangis dengan sangat kencang. Saya tidak menyangka itu putri saya karena di situ banyak bayi. Tapi ketika saya mendekatkan langkah saya ke arah suara tangisan itu,
ternyata putri kami lah yang menangis itu. Dan saya melihat ekspresi wajah para perawat di ruangan itu juga agak terheran-heran waktu itu. Kemudian saya mendekati putri saya, kemudian saya mengambil video pertama kalinya untuk merekam suara tangisan putri kami yang puji Tuhan karena pertolongan Tuhan lahir dengan normal, tidak kekurangan apapun pada hari itu, puji Tuhan. Dan sampai hari ini putri kami terus bertumbuh. Kita doakan supaya roh jiwa tubuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan ke depan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hanya sedikit pengalaman rohani yang menunjukkan bahwa ketika kita mulai ketakutan, ada Raja Damai yang akan menenteramkan hati kita. Saya berpesan kepada semua yang menyaksikan video ini, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja Damai di tengah keluargamu, di tengah pribadimu, dan mari kita berjalan bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan dari hari ke hari. Saya percaya kita akan menatap tahun 2021 penuh dengan keyakinan bahwa Yesus bersama dengan kita. Yesus berserta dengan kita sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan menjangkau setiap hati, menguatkan setiap iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua peserta Natal dimanapun berada, menyatukan hati dan iman, menaikkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Bapa, pulihkanlah bangsa kami Indonesia tercinta, selamatkan negeri kami dari persoalan radikalisme dan masalah pandemi COVID-19. Bangkitkan ekonomi kami, dan terutama kiranya keselamatan yang daripadamu, kiranya menjadi bagian keluarga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdiri di atas bumi pertiwi, tidak membedakan agama, ras, dan latar belakang lainnya. Dengan demikian, kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus di masa Natal adalah berita keselamatan dan hidup yang kekal bagi semua orang percaya. Kami menopang Bapak Presiden kami, Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Kerja, Kapolri dan Panglima TNI beserta jajarannya, Ketua MPR, DPR dan jajarannya, Ketua KPK dan jajarannya, Gubernur Bank Indonesia dan jajarannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Pengadilan Tinggi Negeri dan jajarannya. Berkati semua gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah dan ketua RT dan RW. Kiranya Natal tahun 2020 membawa masa keemasan bagi bangsa kami di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Bapa di surga, berkati semua sobat pejuang generasi, orang tua kami, keluarga kami, semua orang-orang yang kami kasihi, serta secara khusus berikan berkat istimewa kepada ke-149 kontestan online singing kontes Horas Danau Toba 2020. Berkati pejuang generasi channel sebagai media dalam rangka mengajak semua bangsa agar memberikan hati untuk Tuhan, alam, dan generasi. Sekali lagi, semua peserta Natal virtual ini pasti diberkati Tuhan, pasti mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan penyerahan total kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon agar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Amin.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kami akan mengumpulkan persembahan untuk meluaskan pewartaan berita Injil melalui Pejuang Generasi Channel. Berkati semua tangan-tangan yang memberi, dibalaskan Tuhan menjadi 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Sejauh ibadah ini disaksikan di semua tempat, turunlah kuasa, kasih, dan mujizat-Mu menaungi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti
Indonesia, taman nerennya dunia, tempat tanah tersubur yang telah jadi dambaan bangsa-bangsa di dunia. Menjalaninya, mata kita pun tertuju pada titik terindah yang selalu mempesona, keajaiban di negeriku. Danau Toba, pusaka Indonesia. Danau Toba, dari Toba untuk dunia. Kita peduli Danau Toba, pesona Toba di negeri ini. Kita bercinta Danau Toba, Danau Toba, dari Toba tercipta untuk dunia. Oh, 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 oh. Menjalaninya, mata kita pun tertuju pada titik terindah yang selalu mempesona, keajaiban di negeriku. Danau Toba, pusaka Indonesia. Danau Toba, dari Toba untuk dunia. Kita peduli Danau Toba, pesona Toba di negeri ini. Wow, kita bercinta Danau Toba, Danau Toba, dari Toba tercipta untuk dunia. Songo bunga pasur di tonga-tonga niaka duri-duri. Songo ni maho tutu ale hasi holani roheku di tonga-tonga niaka na purna berbaju. Someone haut te manis di tengah-tengah. Oh Toba, someone ni maho tutu
rohani. Stadion dipasari Tuhan, tolong Anak bujuri debatan berdengar basahi terus barohan tagabi. Naurina dengkar dipasari Tuhan, sekali rohata Sahata marsiha holongan saliling nilelengan. on haut yang baris di tengah-tengah haut lautan. Oni mahotutu alihas sudungan ni rohaku di tengah-tengah ni nakaduli-duli nama muda. Malu mulau tugong hasia kasih bulan di rohati. Stadion dipasari Tuhan, tolong dirohatan. Anak bujuri debatan berdengar basahi terus barohan tagabi. Naurina dengkar dipasari Tuhan, sekali rohatan. Sahata marsiha holongan saliling nilelengan. Stadion dipasari Tuhan, tolong dirohatan. Anak berjuri debatan berdengar basahi terus barohan tagabi. Naurina dengkar dipasari Tuhan, tolong dirohatan. Sahata marsiha holongan saliling nilelengan. Sahata marsiha holongan, sahata marsiha holongan, sahata marsiha holongan, Saliling nilelengan. Hai sahabatku, dengarkanlah laguku yang kutulis sebagai bukti kasihku kepadamu yang menemaniku. Janganlah lupa, ku selalu ada untukmu, seperti kau selalu ada untukku.
seperti kau selalu ada untukku. Kita belajar saling memahami. Persahabatan kita akan selalu abadi. Walau kita berbeda, kita akan selalu berbagi kebersamaan yang Tuhan telah beri. Kita akan jaga sampai mati. Kita saling mengasihi, kita saling menguatkan. Kita akan selalu bersama, melayani Sang Pencipta. Persahabatan kita akan selalu abadi. Walau kita berbeda, kita akan selalu berbagi kebersamaan yang Tuhan telah beri. Kita akan jaga sampai mati. Akan selalu abadi. Walau kita berbeda, kita akan selalu berbagi kebersamaan yang Tuhan telah beri. Kita akan jaga sampai mati. Kita akan jaga sampai mati. Kita akan jaga sampai mati. Sampai mati. Keluarga Evangelis Jodoh Sipayung bersama istri saya dan anak kami namanya Jovana Aneta Emanuela Sipayung mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.